I'm standing knee deep, but I'm out where I've never been. And I feel you coming, and I hear your voice on the wind. Would you come and tear down the boxes that I have tried to put you in? Let love come, teach me who you are again. Would you take me back to the place where my heart was only about you, and all I wanted was just to be with you? Come do whatever you want to. And further, my heart moves away from the shore. Whatever it looks like, whatever may come, I am yours. And further, my heart moves away from the shore. Whatever it looks like, whatever may come, I'm yours. And you crash over me, and I've lost control, but I'm free. I'm going under. I'm in over my head. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram
dan tidak menerima orang tidak bersunat, kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus, sehingga sesuai dengan kehendak Allah, ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini, merasa diberkati Tuhan? Amin. Boleh saya lihat lambaian tangan orang yang diberkati sampai dengan pada hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang hebat. Dengan kasih saya undang sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mungkin boleh berikan salam kepada kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, mari dengan segenap hatimu kita mau buka ibadah kita pada hari ini dengan doa. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa kalau boleh sampai dengan pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa yang hidup bertahta dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Bapa, dengan hati kami yang bersyukur, kami datang bawa pujian kami, sembah kami, pengagungan kami hanya bagi nama Yesus. Beracara Engkau Bapa bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya. Biar ada kuasa dari Yesus yang mengalir tempat ini, sehingga ada kemenangan, ada pelepasan, ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka ibadah kami pada hari ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua umat yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita dan silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami naikkan pujian sembah syukur. Sebab sejauh langit dari bumi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami naikkan pujian sembah syukur hanya bagi nama Yesus. Hanya bagi nama Yesus kami naikkan sembah pujian. Hanya bagi nama Yesus kami naikkan sembah pujian. Sembah pujian bagi nama-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Lagi katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan, Kau tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati, kami lihat. Oh Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus sejauh lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu, amin. Kaulah Tuhan, Kau kekuatan kami Bapa. Sebab itu hati kami penuh dengan pujian. Sebab sejauh langit dari bumi,
Biarlah penuhi hati kami dengan pujian, sorai-sorai kemenangan. Oh Jesus, Holy Spirit fill this place, fill my heart. Your name above all name, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions and all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy. Oh, you will always be holy. You're holy forever. Your name, katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all power and position. Your name stands above them all. Your name, your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all power and positions. Your
Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, sembah, syukur kami naikkan hanya bagi nama Yesus. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas setiap pujian penyembahan yang keluar dari setiap hati kami yang bersyukur. Terpujilah nama Yesus dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kami semua umat yang telah diberkati, sama-sama kita katakan Amin. dengan tepuk tangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang rasakan sukacita berlimpah di tempat ini, lambaikan tangan saudara. Amin. Mau menari buat Tuhan lebih lagi, katakan amin. Here we go. Kasih Allah besar berlimpah untuk kita. Katakan amin saudara. Amin. Katakan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk. Tepuk tangan sama-sama saudara, katakan haleluya. Kami sembah Engkau. Sekali lagi katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Kasih yang begitu besar. Here we go. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk. Angkat tangan sama-sama, kata saudara, sorakan haleluya. Kami menari bagi-Mu Bapa, segala pujian, sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik pemuji Tuhan, hey. Berikan senyum yang terbaik saudara buat Tuhan Yesus. Sukacitanya nyata berlimpah, amin. Hey. Ku tak akan berhenti. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, takkan berhenti. Here we go. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekali lagi, takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri dan kini. Sekali lagi, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, amin. Kasih tos kepada kanan kirimu, katakan kita semua lebih daripada pemenang. Hey.
Amin. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Bapa. Mari bersama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari katakan, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman kepadamu, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, Engkau Raja, terpujilah, Kau Raja, terpujilah, Kau Raja. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyafaat hari ini. Mari kita angkat tangan kita saudara. Bapak, kami mau bersepakat berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bapak, Kau yang mengurapi beliau Tuhan beserta dengan keluarganya. Kau lepaskan berkat-Mu berlimpah atas setiap keluarganya Tuhan. Dan kami percaya Bapak, Engkau yang akan memimpin hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin kami Bapak sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala cabang kami GBI Kebon Sirih Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo beserta isi dan keluarga besar beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan. Selalu Bapak Engkau yang urapi dengan pengurapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu menyertai beliau memimpin gereja ini Tuhan Yesus. Memimpin setiap kami Bapak. Hati Bapak terus ada dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik tempat ini beserta dengan keluarga besar. Segala pujian syukur kami berikan Tuhan untuk pemilik yang baik Tuhan untuk memberikan tempat kami beribadah di tempat ini. Berkati beserta dengan keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini Bapak Pastor Johan Lumindong Tuhan. Mari Bapak, setiap firman yang akan ditabur Tuhan itu boleh berakar dan bertumbuh Tuhan. Atas setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mendengarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus urapan mengalir Tuhan atas beliau Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakannya itu berasal daripada Engkau. Dan firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini. Engkau mengasihi Tuhan jemaat-jemaat-Mu Bapa. Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau jamah kehidupan kami Tuhan. Blessing Tuhan, turun Tuhan atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan untuk generasi muda Tuhan. Generasi Yeremia ini Tuhan, kami berdoa dan kami berkata mereka bukan menjadi generasi yang terhilang, tapi mereka menjadi generasi yang memimpin Tuhan. Memimpin dunia ini Tuhan, memimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan roh yang berapi-api Tuhan terus ada dalam kehidupan anak-anak mudamu ini Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau, melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa tercinta Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Engkau, kami serahkan ke semua dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya persilakan untuk duduk saudara. Kita siapkan hati kita sembah Tuhan lagi. Kau kerinduan kami Tuhan. Kau Allah yang termanis, Kau Allah yang terindah. Thank you, Lord. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Biar saudara saja katakan bersama-sama, kerinduanku Kau Allah yang mulia Tuhan. Mawar Syaron, cinta. Bersama-sama lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Angkat tangan bersama saudara, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau. Mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih. Engkau Allah yang kami sembah. Tiada seperti-Mu, hanya Yesus sahabat kami. Engkau
ucapan syukur kami Tuhan. Kami angkat hati kami tinggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan bersama. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh, oh tiada seperti-Mu Tuhan. Tak seorang pun jua seperti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, tiada seorang pun Tuhan, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sekali lagi mari kita sembah Tuhan bersama-sama saudara. Ku sembah Kau dalam roh. Biar pribadi lepas pribadi, katakan bersama. Katakan kepada Tuhan, kami sembah Yesus, kami sembah. Roh dan tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun Tuhan, Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berubah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk mujizat terbesar yang kami boleh terima hari ini pada saat kami bangun tadi pagi. Kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk hidup. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Dan tuan rumah, Pak Hari, Ibu, keluarga, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Coba kita melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama kalau saudara sudah mendapatkannya. Dapat semua? Saya tunggu 15 menit gitu. Efesus pasal yang kelima ayat 16
sampai dengan ayat yang ke-17. 1, 2, dan 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Pemahaman yang keliru tentang Tuhan dan pekerjaannya itu akan mengandung satu kejahatan, saudara. Dan kalau sudah berkembang sedemikian rupa akan melahirkan dosa. Saya ulang sekali lagi. Pemahaman yang keliru tentang Tuhan dan pekerjaannya. Ini yang seringkali menjadi satu acuan di dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita salah memahami, pengertian yang salah dalam pemahaman tentang Tuhan dan pekerjaannya, itu akan mengandung kejahatan dan pada akhirnya melahirkan dosa. Nah, Anda lihat di sini. We have to use our time. Kita harus mempergunakan hari-hari kita, waktu kita, spend your time. Itu untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. You know why? Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kalau kita di gereja, tenang, pasti tenang. Lihat muka-mukanya juga, saya lihat muka-muka Natal. Muka-muka damai, sejahtera, sukacita gitu. Ya, nyanyiannya, pujiannya gitu. Ya. Tapi coba deh. Anda keluar atau after the service, Anda keluar. Anda akan mengalami hal-hal yang gak enak, setuju gak? Ya. Hal-hal yang berat, hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak baik dan konotasinya negatif. Ya sudah. You know why? Karena memang hari-harinya adalah hari-hari jahat. Bukan saya yang bicara, tapi seorang rasul Tuhan. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, janganlah kamu bodoh. Janganlah jadi Kristen yang bodoh. Amin, saudara. Jadilah Kristen yang cerdas, yang pinter gitu loh. Supaya apa? Alkitab katakan, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya dan Anda harus mengerti kehendak Tuhan itu. Ya. Kadang orang beribadah itu seringkali dianggap remeh gitu. Dianggap sesuatu yang kurang dan tidak menyenangkan gitu ya, dibandingkan dengan keadaan di luar gitu. Nah, kita selalu suka berpikir 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. For nothing. Siapa bilang for nothing? For something big. Amin. Karena ibadah ini akan menentukan hari-hari kita ke depan. 1 minggu at least ke depan. Nah, kalau Anda lihat kejahatan itu ada di mana-mana, baik di dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu saya mau katakan, kenapa Alkitab katakan, supaya saya dan Anda jangan bodoh dan mempergunakan waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin. Kenapa demikian? Karena kalau Anda lihat di luar, ada masa-masa yang sulit yang sedang dialami oleh bukan hanya orang di luar, tapi juga orang-orang Kristen pada umumnya. Di gadget saya ini ratusan tiap hari dan kalau dijumlahkan bulanan itu ribuan. Dengan permasalahan, dengan persoalan, dengan tindihan entah itu masalah keluarga, ekonomi, keuangan, finansial, ataupun masalah-masalah tentang jodoh, tentang kekerasan dalam rumah tangga, segala macam. Bahkan ada seorang perempuan, ibu, saya nggak kenal dengan dia, mudah-mudahan nggak ada di sini dia, puji Tuhan gitu. Ya. Yang tiap hari, tiap pagi pasti bilang, Pak doakan saya mau bunuh diri, Pak doakan saya mau bunuh diri, Pak doakan saya mau bunuh diri, udah 4-5 kali nih. Saya sih juga bukan bodoh dan saya nggak mau bilang, lo kalau mau bunuh diri aja gitu, ini udah hari keempat gitu kan, tidak. Tapi dalam hati saya yang terdalam pasti kan ada persoalan masalah yang tidak selesai. Dan hari ini kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih kita hidup di masa-masa yang sulit, saudara? Halo? Amin.
Kita punya Tuhan yang hebat. Kalau nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Ya, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, dinyanyikan, dipujikan, dengar firman-Nya, masuk di dalam ibadah gitu, penyembahan. Tetapi pada prinsipnya begitu keluar dari gereja, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, kalah dan kalah dan kalah lagi kalah lagi kalah. Ada tema hari ini yang dipakai oleh gereja Tuhan di mana saya melayani sekarang, saudara, Kebon Siri, tentang tidak sempurna tapi tetap dicintai gitu. Saya mau katakan buat saudara memang tidak sempurna. Saya dan Anda tidak sempurna tapi sedang menuju kepada kemuliaan itu. Amin. Dan if you're being loved, kalau Anda dicintai sedemikian rupa, according to the Bible, hargai itu cinta. Halo. Saya 34 tahun saya menikah dengan istri saya. Ya mungkin ada yang lebih di ruangan ini. Tapi I have to respect cinta dia dan juga cinta saya juga harus dihargai sedemikian rupa. Saya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak ada dalam kondisi selingkuh. 34 tahun, itu ada di depan. Paling susah kita khotbah depan istri. Hari ini dia 4 kali, Pak, ikut saya 4 kali ya. Kalau 7 kali ya dia 7 kali, 9 kali dia 9 kali, kan paling susah. Halo, paling susah, khotbah apa aja juga gampang. Belajar aja bisa, sekolah aja bisa. Tapi khotbah yang terbaik adalah khotbah yang bisa merubah hidup orang. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau if you and I, kalau saya dan Anda menjadi teladan. Setuju enggak? Jadi teladan. Jadi role model gitu, role model. Istri saya yakin dan percaya kepanasan kalau saya tidak jadi role model, saya bukan sombong gitu. Kalau saya bukan jadi role model, saya yakin nggak usah 9 kali, 7 kali, 4 kali, 3 kali. Sekali aja Pak, sekali aja didengar khotbah. Pasti dalam hatinya si munafik, si bohong ini ngomong lagi. Dasar munafik. Munafik nggak? Dicintai nggak? Biasa-biasa atau sangat? Biasa-biasa atau oh amin, udah amin. Padahal dia bukan istri saya, dia bilang amin aja. Puji Tuhan aja lah, puji Tuhan. Ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan, iya betul. You cannot make everybody happy, setuju nggak? Tapi at least setidak-tidaknya you are loved by God. Anda dicintai oleh Tuhan. And you are loved by your family, your entire family. Gitu. Ya. Nah untuk itu apa sih? I feel God. Saya rasa Tuhan di tempat ini. Pak Hari dari dulu saya bilang ruangan ini indah ya, Pak Hari, bagus. Dia punya gedung yang bagus, rumah yang kalau saya lewat dulu saya pernah sekali 2 kali ada di situ. Tapi mereka berdua nggak lupa juga untuk membangun rumah Tuhan yang baik seperti ini. Saya suka kalau khotbah di sini. Oh ya boleh tepuk tangan. AC-nya enak gitu loh, ya kan. Terus saya lihat orang-orangnya juga enak, walaupun di sini ada 37.000 orang gitu ya. Seneng saya lihatnya gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, apa yang harus saya dan Anda miliki di dalam hidup ya, tetap diberkati dalam keadaan sulit. Halo. Wah, orang suka ngadu nih di sini. Susah Pak, sulit, Bapak boleh ngomong bla 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 bla. Saya bilang banyak doa, udah tiap hari, doa saya lebih banyak dari Bapak tuh kan, udah mulai menyakiti tuh ya. Terus saya bilang iyalah Bu, jadi gini aja Bu, Ibu belajar taat, saya udah taat kepada Tuhan, dari mana, how do you know bahwa saya tidak taat. Kadang-kadang capek menghadapi yang begini. Nanya tapi begitu dijawab terus nggak terima. Atau kadang-kadang bilang, Pak, Bapak ada 400 juta nggak? Saya bilang, buat apa bos? Pak, gini, tadi malam jam 3 pagi Tuhan bicara sama saya untuk datang ke Pak Yohan dan meminta 400 juta karena hanya Pak Yohan yang bisa kasih pinjam. Kan kurang ajar itu. 400 juta. Saya mau ngomong ini bercanda ya Pak ya, ke Pak Hari aja gitu.
Mas saya bilang, terus kenapa Pak? Ya saya mau bikin bengkel, 400 juta loh. Nah, tapi emang hikmat selalu ada di hamba-hamba Tuhan, betul nggak? Saya tanya aja, tepuk tangan luar biasa. Terus saya tanya begini, Pak kalau boleh tahu bos, Roh Tuhan datang kepada Anda jam berapa? Dia bilang jam 3 pagi. Nah jam 2 pagi itu Roh Tuhan datang ke saya duluan. Itu Roh Tuhan bilang nanti jam 3 ada seseorang yang ingin pinjam duit 400 juta gitu. Tolak dalam nama Yesus gitu. Ya, being hated, ya it's okay as long as you are not making sins. Amin saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana hidup yang tetap diberkati. Enggak usah punya banyak-banyak sekali, banyak amat gitu, tapi cukup, betul. Ya, ini sepasang suami istri nanti bulan Oktober atau November akan menikah. Dulu dia pacaran terus. Saya suka tanya sama dia, kapan mau diakhiri dalam bentuk pernikahan? Hingga satu hari dia datang kepada saya, istrinya seorang pramugari, saudara, untuk private jet, para konglomerat gitu, itu yang di sebelah kanan. Terus saya tanya sama dia, kapan? Terus dia bilang, iya nanti. Tiba-tiba satu saat dia datang kepada saya, dia bilang, berdua nih, nggak apa-apa ya saya ngomong ya, it's okay kan, yang penting baik aja kan. Terus mereka bilang begini, iya Pak, pre-wed-nya udah, amin. Terus foto-fotonya udah, amin. Terus cuman tanggalnya kita nggak tahu kapan. Terus gedungnya juga kita nggak tahu di mana. Terus kita nggak tahu juga rencananya bagaimana. Terus udah foto, udah. Semuanya belum tahu. Dalam hati saya ini saya baru menemukan yang rare, yang langka seperti mereka. Semuanya nggak tahu tapi prewed gitu. Tapi akhirnya kemarin dia datang ke saya dan istri dan bilang, iya PD, dia panggil saya PD. Papi darling. Ya karena dulu saya pernah KKR di Manado dan ada 12 gitu anak-anak muda gitu. Salah satunya dia. Undang saya ke Manado. Begitu saya sampai di Manado, saya lihat kok nggak ada yang jemput saya gitu. Saya telepon sama istri saya, Ma ini kok nggak ada yang jemput, Manado kok kosong amat gitu. Biar saya orang Manado tapi kok nggak ada orang Manado yang jemput. Terus istri saya bilang, nanti saya telepon, enggak usah. Tiba-tiba dari restoran keluar 12 orang, perempuan semua. Terus saya tanya sama mereka, dia bilang, halo. Terus saya tanya sama mereka, kita udah boleh jalan? Boleh. Terus saya tanya, ini mobilnya mana? Ada. 2 perempuan ambil itu mobil, terus berhadapan dengan saya tanya, sopirnya di mana? Enggak, kami. Oh. Terus saya tanya, itu laki-lakinya di mana semua? Enggak, cuman PD yang laki-lakinya, kita semua perempuan. Tuhan Yesus Kristus. Dan saya doa keras itu di mobil, darah Yesus dalam nama Yesus. Foto-foto terus mereka, darah Yesus dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Dan dari sana saya kenal dia. Ada 20 tahun? Lebih? 30 tahun. 30 tahun. Dan 20 tahun lebih lah. Dan saya lihat bahwa dia akan menikah, puji Tuhan. Ya. Tuhan itu baik ya. Nah, inti khotbah saya, bagaimana kita memiliki kunci hidup diberkati dalam keadaan sulit. Coba kita lihat yang pertama, Yeremia 17 ayat 7. Ya. Saya khotbah sampai jam 1:15. Amin, Anda? Amin, saudara? Saya sih enggak amin lah ya. Jam 1 saya harus ada cuci jantung. Ayo baca sama-sama Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Punya orang penting, bagus. Teman kenalan orang kaya, amin. Perlu. Jangan semua susah gitu ya kan. Harus aja 1-2 gitu kayak Pak Hari, harus ada gitu. Semuanya susah, terus gimana kita ya. Mau pergi kemana-mana, Pak saya susah, saya juga susah gitu kan, jadi nggak enak. Ya. Jadi saya mau katakan buat Anda, kita boleh punya, saya full timer itu dari tahun 1999. Dari seorang pengusaha sampai terakhir di managing director. Terus one day Tuhan berkata kepada saya ya pribadi gitu, private. Dan dia bilang, be my servant. Dan memang ibu saya selalu mimpi tiap hari dapat tanda itu.
Akhirnya saya masuk di dalam satu mengandalkan Tuhan. Dan Anda bayangkan pekerjaan itu saya singkirkan semua, seluruh pekerjaan. Dan saya hanya cuma berharap kepada Tuhan tok. Sampai detik ini. Nah, kalau Anda bilang, saya juga hamba Tuhan. Ya memang ada orang yang dipanggil hamba Tuhan, part-timer. Yang ada di ruangan ini semua hamba Tuhan. Tapi kasus saya disuruh jadi full-timer. Karena kalau saya jadi part-timer susah juga. Teman-teman saya banyak yang dung dung dang dung dung tang dung 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 tak tak dung 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 gitu. Pagi siang sore dung dung. Bos saya, saudara semua, manajer saya, GM saya semua dung 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 gitu. Sehingga one day Tuhan bilang, jadilah hambaku. Saya jadi hamba Tuhan. Enggak mudah, enggak gampang. Halo, enggak gampang. Nah ini mana ini? Hah? Ini nih, ini gimana? Tiap hari ya kan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Lagu sekarang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu. Gak gampang. Punya istri, punya anak dua. Dan mama saya selalu bilang, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tiap kali mau angkat telepon ke teman-teman, banyak yang kaya yang diberkati. Tapi mama saya bilang, jangan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang gitu. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena ia akan memelihara, memperhatikan, mempedulikan kamu. Dulu 1 tahun hanya 2 kali saya pelayanan Pak, Bu. 2 kali. Tengah tahun sama akhir tahun. Tengah tahunnya itu university gitu. Mahasiswa 5.000 perak. Saya nggak pusing dengan itu. Tapi saya udah pinjam uang sama mama saya dan habis 40.000. Dapat 5.000 perak. Terus dia bilang, "Bang, maju terus, Bang." Bagaimana bisa maju 5.000? Ini mundur terus, jalan kaki. Terus saya bilang sama mama saya, kok hidup begini ya? Mama saya bilang, ada Tuhan. Mama enak aja ngomong ada Tuhan, ada Tuhan. Tapi ternyata itu baik buat saya. Itu membentuk saya. Membentuk saya untuk tahu bahwa harus bayar harga. Saudara. Amin. Saudara. Ikut Yesus tuh pikul salib gitu. Dan saya rasakan itu bertahun-tahun. Sehingga akhirnya now, saya selalu bisa mengatakan kau baik, kau hebat. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Akhir tahun Natal, saudara. Tahu Natalnya apa? Natal kaum prasejahtera. Saya nggak dapat apa lagi di situ, nggak dapat apa-apa. Saya jalani terus, jalan kaki ke rumah. Malam saya datang lagi ke ibu saya bilang, "Ma, cuman mau tanya, apakah hidup harus begini terus?" Enggak. Dia selalu bilang, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan hari ini dia sudah dipanggil ke sorga. Dan now I know. Kalau Anda hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain. Diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau. Karena memang dalam situasi yang paling gampang tuh pinjam uang. Paling gampang minta pertolongan kepada orang lain. Itu paling gampang. Tapi saya mau katakan buat Anda tidak menyelesaikan masalah. Bukan pinjam uangnya, tetapi mengandalkan manusianya itu tuh. Itu. Alkitab akan catat, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan. Sampai hari ini seumur hidup saya nggak pernah minta-minta. Saya punya banyak teman orang-orang kaya yang diberkati. Satu kali pun saya nggak pernah minta-minta. Karena saya tahu memang ada Tuhan kok. Kalau memang kita punya teman dan Tuhan bisa menggerakkan, itu yang jauh lebih penting. Daripada kita gerak-gerakan hati mereka, saudara. Hati mereka nggak tergerak-gerak. Terus akhirnya bahan ceritaan kemana-mana. Tuh Pak Pendeta Yohan Lumoino, cuman tampilannya aja tuh. Nah, ini kan kalau ngomongnya suka nggak jelas kan. Dan hari ini saya bilang, saya bersyukur Tuhan.
Walaupun gak usah terlalu punya banyak sekali, punya banyak, tapi cukup aja. Ayo, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan Tuhan. Dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda ke gereja, Anda menyembah Tuhan, Anda andalkan Tuhan aja. Ya. Kadang mungkin orang yang Anda incar gak datang, gak apa-apa. Betul, ya. Mungkin yang Anda biasa untuk tersenyum dengan Anda, saya mau difoto dulu. Bentar. Selesaikan tugasmu, Mbak. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat ibu itu tuh. Kalau fotonya saya minta ya Bu ya. Saya suka difoto tapi dalam keadaan nggak siap, jadi jelek. Nah, ini gitu ya. Yuk andalkan Tuhan, jangan andalkan siapa-siapa. Saya bikin Natal 36 tahun, tahun ini yang 36. Saya bukan gereja, saya nggak terima perpuluhan, tapi aneh, Natalnya bintang 5 terus. Saya selalu bilang, kau adalah bintang di atas segala bintang. Dan kalau ada hotel yang bintang 5, saya mau persembahkan ke uang pribadi. Ini ada istri saya, pernah minta. Uang pribadi aja, kumpulin aja, kumpulin. Dan ternyata ujungnya Tuhan menyertai gitu loh. Dan selalu cukup. Ayo. Saya lihat muka-muka yang cukup yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur dengan apa yang ada di tanganmu. Bersyukur dengan apa yang di keluargamu. Syukuri, punya suami, bersyukur. Amin. Jangan dikutuk-kutukin terus tuh suami. Betul nggak? Biar dia nggak pulang di dalam nama Yesus. Biar dia nggak pulang, nangis ibu. Anda lihat itu di media sosial kan banyak yang begitu. Ya kan? Istri lah dimaki-maki. Istri bukan pribadi yang harus dimaki. Pernah saya maki kamu? Sekalipun nggak pernah, walaupun di sini banyak makian. Saya selalu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya yang terjadi, cukup hidupmu. Ada aja. Tuhan kita tuh Tuhan yang ada saja. Coba colek kiri kananmu. Tuhanku adalah Tuhan yang ada saja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat bagian yang kedua, yaitu Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Nah kalau saya khotbah ini banyak mukanya nggak enak nih pasti. Kalau saya pakai poin ini banyak orang mukanya nggak enak. But that's the truth. Ini kebenaran. Ya, yuk baca sama-sama Mazmur 112 ayat 1 dan 2. 1, 2 dan 3. Haleluya. Berbahagialah ya orang yang takut akan Tuhan. Kata berbahagia dalam bahasa yang lain tetap blessed, diberkati. Ya, terus yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nomor 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. The second one, hidup benar. Halo. Kan mukanya nggak enak kan. Apa sih hidup benar? Orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut, hormat akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan, yang pertama, itu perkataannya itu sudah. Halo, amin. Kalau Anda gereja di tempat ini ya jangan ceritain Pak Haritanu dan keluarga. Gereja di sini kok. Kalau Anda bertumbuh di sini ya jangan rusakkan suasana gereja di sini dengan wah saya tahu kartu asnya, kartu as yang mana, kartu jebot. Kan orang suka begitu. Wah tahu kartu as, yang pegang kartu as kita tuh Tuhan. Mulut itu jangan gampang itu, saudara. Ngomong aja. Kalau Anda pemimpin pujian, mulutmu itu mulut yang baik. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, mulut saya itu harus mulut yang baik. Bukan mulut yang mengutuk-ngutuk, ceritain orang keburukan, kejelekan. Hiduplah benar. Dari mulutmu orang bisa tahu apakah kau benar atau tidak. Amin, saudara. Ya kalau di luar, di dalam sebagai
politisi, mungkin politik, atau mungkin di dalam dunia sana, ya, it's okay. Tapi begitu Anda mendapat julukan hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan, mulut jaga. Jaga. Satu hari ada teman baik saya, dulu owner dari perusahaan. Saya sudah jadi hamba Tuhan kurang lebih 7-10 tahun. Terus dia minta ketemu dan kehidupannya ambruk. Ya, terus dia tanya sama saya, menurut lo gitu, dia panggil saya lo kan, lo gue aja. Menurut lo gue bisa bangkit nggak? Bisa jadi sukses nggak? Nah, saya ngomong, ini mulutnya kan harus benar gitu. Nggak boleh juga ninggin terlalu lebay gitu kan. Jadi saya bilang, kalau lo tanya gue, lo nggak bakal bisa bangkit. Dia kaget, marah. Terus dia bilang, ya udahlah, dia bilang sama istrinya, udahlah selesai lah, kita nggak usah ngomong lagi nih, teman baik gue, hamba Tuhan, pendeta, sahabat baik gue udah ngomong begitu. Saya bilang, saya ngomong kebenaran. Karena saya bergaul dengan engkau 30 tahun. That's the truth. Dan saya tahu sampai hari ini, he never changed. Jadi, telling the truth. Depan orang, bukan di belakang. Kalau lo tanya gue, kemungkinan nggak bisa bangkit. Tapi kalau kau tanya Tuhan, pasti ada kemungkinan karena it's possible. Segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Dan saya tahu persis banget tentang dia gitu. Banget tahu. Tiap hari orang sama saya kok 30 tahun, saya tahu. Dan saya tahu tidak berubah, belum berubah. Jadi saya bilang, kalau yang begini terus nggak bakal. Sampai hari ini nggak berubah. Sampai hari ini nggak bangkit-bangkit. Padahal saya udah bicara 10 tahun yang lalu. Tapi saya bilang, kalau kau tanya Tuhan, pasti ada kemungkinan. Gitu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus bertanggung jawabkan ini. Enggak. Saya bisa aja ngomong, lu bisa berubah, bla 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 untuk mengambil keuntungan. Saudara, hari ini, kalau di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, coba kita lihat. Orang yang punya ciri hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati dan mengasihi Tuhan, akan seperti ini nih. Yuk kita baca sama-sama. Tuh, lihat. Yang pertama di situ dikatakan verb atau kata kerjanya memperkatakan. Amin, saudara. So, be careful, be aware of your words. Kata-katamu. Ya, kalau janji gitu. Ada teman saya janji, Han, dia general manager dulu di saya. Gue datang besok deh jam 12 ya, gue mau jemput lo, kita ke Plaza Indonesia. Kita makan menjelang Natal, gue beliin pakaian buat lo, buat celana, jas, dasi gitu. Terus kita makan enak, nanti gue bawa berkat buat lo jadi hamba Tuhan. Wah haleluya ya, haleluya, lo jadi pendeta ya hamba Tuhan. Oke, jam berapa Pak? Jam 12. Jam 6, setengah 7 saya bangun. Jam 8 saya udah rapi bos. Jam 9 saya udah bulak-balik, istri saya masak nanya terus, mau kemana kamu? Ini mau dijemputnya, sama siapa itu? Teman saya dia udah kaya, udah diberkati. Jam 11 saya udah rapi-rapi, udah banget gitu. Setengah 12, jam 12 dia nggak datang. Setengah 1, jam 1 dia nggak datang. Jam 2 dia nggak datang. Coba telepon udah nggak diangkat, mati. Jam 3 sepatu lepas. Setengah 4 kos kaki. Bos. Istri saya bilang, tuh ada sayur asem, ada sambal, ada tempe, tahu, udah makan aja. Enggak, gue makan di PI. Makan di PI Plaza Indonesia gitu loh, ya kan. Jam 5 dia bangun dari tidur. Lu belum pergi-pergi juga? Belum. Kenapa belum pergi? Orangnya nggak datang. Jam 7 malam saya lepas semua. Sampai hari ini dia nggak datang-datang bos. Crazy tuh, crazy banget. Pernah beberapa tahun yang lalu dia telepon saya, Han! Saya cuma Han gue jemput ya? Nggak usah. Lo selesaiin aja dulu janjian dulu tuh. Itu aja dulu. Yang ini nggak usah. Han gue datang, gue mau tetap datang ke rumah lo. Terserah lo. Mana dia datang, dia bawa berkat segala macam. Jadi pendeta jangan marah-marah. Iya gue tungguin bertahun-tahun. Masa gue gak marah. Janji lo tuh kata-kata lo dari dulu gak pernah berubah. Yuk kata-kata kita baik. Amin. Ya. Kata-kata kita bersih. Pak boleh tepuk tangan Pak. Bapak mau maju ke depan juga boleh Pak.
Jadi hal yang pertama itu, hal yang kedua memperkatakan. Kalau sama suami kata-kata yang baik. Amin ibu-ibu. Halo. Oh Bapak cuma ngajar, ini buktinya 34 tahun. Pernah nggak keluar kata kotor? Coba lihat mukanya, lihat kepalanya. Pernah nggak? Enggak. Pernah nggak dimaki? Pernah. Pernah nggak dikata-katain? Pernah nggak didorong? Saya nggak pernah dorong dia walaupun ada keinginan gitu. Saya pikir begini, dia kan bukan pintu gitu ya, saya dorong-dorong gitu. Kadang-kadang kalau udah namanya perempuan di mana-mana kan suka begitu, betul nggak, Bu Ibu? Ketemu gitu kan? Saya suka bilang gitu, udah lama. Terus bahasa Yunani kuno, udah. Akhirnya saya peluk, ya udah. Nggak pernah, lu mau apa? Ha? Lu mau apa? Lu mau cerai sama gue? Ayo cerai. Enggak. Pernah saya sekalipun ngomong cerai? Nggak pernah. Bagi saya rugi saya cerai. Bagi warisan lagi kan. Tuhan udah kasih saya satu, udah untuk selamanya. Betul? Nah ini kata-kata ya. Yang kedua, yang ketiga nanti khotbah yang berikut tentang itu. Tapi saya mau katakan buat Anda, yuk. Kalau Anda di gereja ini, ya Anda tergabung di ibadah di sini, nggak usah cerita-cerita keluarga-keluarga orang-orang gitu yang bersalah kepada orang, diam aja. Mama saya selalu bilang begitu, kalau kamu berperkara dengan orang itu dan kamu kerja sama orang itu, terus kamu perkatakan dan ngomongin tentang dia, itu salah. Yang benar gini, keluar aja dari dia, udah. Nggak usah ngomong-ngomong. Amin? Apalagi tentang keluargamu. Ada keluarga saya di situ, ada 4 orang di situ. Saya nggak pernah cerita, sedikit pun saya nggak pernah cerita. Bahkan untuk keluarga saya juga nggak pernah cerita tentang istri saya. Biar istri saya jadi bagian saya. Nah, simpen aja, nggak usah. Kejelekan juga dari keluarga saya nggak pernah cerita sama. Di hadapan orang banyak saya nggak pernah cerita tentang istri saya. Anda nggak akan pernah tahu kelakuan, tabiat, karakter, sifat, kebiasaan istri saya yang buruk ya. Tapi yang baik, oh dia baik, masaknya enak, saya bercandain gitu. Tapi yang lain-lain, biar saya yang telen. Sama seperti dia juga telen, apa yang menjadi sifat, karakter, tabiat, kebiasaan saya. Ya. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang hidup benar di pemandangan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, coba kita baca Ibrani 12 ayat 28. Yuk baca sama-sama saudara. 1, 2, dan Ibrani 12 ayat yang ke-28, 1, 2, dan 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa saudara? Hormat dan takut. Kenapa demikian? Karena pemilik kerajaan itu adalah pribadi yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Jadi dengan kata lain begini, kita akan tetap hidup diberkati. Kenapa demikian? Karena dia adalah Tuhan yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau saya ada di muka bumi, rumah tanggamu juga nggak akan tergoncangkan. Bisa ada gosip, rumor, isu. Bisa ada persoalan dan masalah. Bisa. Tapi dengar baik, tidak akan tergoncangkan. Mana seorang orang yang diberkati lah udah meninggal. Istrinya tiba-tiba telepon istri saya terus bilang, Bu, gitu. Ya, aduh bagaimana perasaan ibu? Perasaan apa ya? Iya ditinggalkan Pak Yohan sudah menjadi muslim dan Pak Yohan udah kawin lagi. Ampun Tuhan, keji gitu. Istri saya bilang, ini ada di sebelah saya. Jadi mau digoncangkan bisa, tapi tidak tergoncangkan. Karena dia pemilik itu. Ya keuangan finansial bisa ada di masa-masa yang kurang tidak baik. Di dalam komunitas bisa, masalah gereja, masalah bisa, tapi tidak akan pernah tergoncang. Saya hari ini di kepala 6 loh saudara. Dan saya bukan gembala sidang, saya nggak terima perpuluhan. Tapi aneh hidupnya cukup ya. Tidak tergoncangkan, ada aja. Ya kalau hari Minggu nggak ada undangan ya duduk aja di rumah. Sambil nyanyi, aku punya
Tapi kayaknya hari Minggu nggak pernah nganggur gitu. Kemanapun saya diutus pergi aja. Bahkan ada 1, 2, 3 gereja gitu yang kadang-kadang, Pak, kami nggak bisa kasih persembahan ya buat Bapak. Ya nggak apa-apa juga, memang saya datang ke sini buat persembahan. Kadang ada yang di daerah, malamnya saya mimpi dulu. Terus jam 3 saya bangunkan istri saya, karena kita mau berangkat ke daerah itu, ya saya sebut aja tepatnya Bandung. Ibadah mulai jam 7, jadi kita bisa berangkat setengah 4, jam 4. Tapi saya bilang, Mas saya dapat mimpi, mimpinya apa? Kok Tuhan bilang sama saya untuk tidak mengambil persembahan di gereja itu. 3 kali saya khotbah di situ. Terus kamu tahu ya nih Maya, jadi saya nggak mau ambil persembahan. Tuhan bilang jangan ambil. Walaupun dalam hati, kenapa begitu Tuhan? Ya kan, kebutuhan, keperluan kan banyak. Terus di ibadah yang kedua selesai, diajak saya makan, untuk ibadah yang ketiga jam 5. Terus dia panggil saya, Pak Johan sebentar. Saya bilang, iya ada apa ya? Ini ya, karena penghasilan gereja menurun, kayak ekonomi ya. Kayak karena penghasilan gereja menurun dan jumlah jemaat menurun ya Pak. Jadi persembahan juga menurun. Jadi maaf ya Pak, kalau nanti saya kasih berkat sama Bapak, itu jauh di bawah standar yang biasanya. Oh saya bilang, terima kasih. Istri saya udah naik mobil, Mama turun. Kenapa jangan bilang istri? Enggak, ini telling the truth. Saya bilang, Ma, Tuhan bilang apa tadi malam jam 3? Kamu gak boleh ambil persembahan. Itu pribadi langsung. Kayaknya lebih senang lagi gitu. Dia mau kasih dikit, terus saya bilang gak usah ambil. Terus dia cerita, Pak, saya mohon maaf ya Pak, dulu saya ingat banget berapa tahun yang lalu saya tempatkan Bapak bukan di hotel tapi di di losmen. Terus saya bilang, Ibu dengar dari mana? Enggak, saya dengar di kesaksian aja Pak, maaf, pasti itu saya. Bukan, saya bilang. Maksudnya bukan orang lain ya, Ibu lah pasti. Jadi saya buka itu, saya buka itu, tempat tidur, itu kutu bangsat sudah lewat gitu, ada 20-30. Jadi kan, oh my God, Tuhan. Terus saya mau ke kumur lah gitu, mau gosok gigi malam, saya tiba jam 10 atau jam 11 malam. Begitu saya mau buka itu kerannya coklat. Saya, aduh Tuhan, ya mau gak mau di sorga lapor Yesus, tapi di dunia lapor siapa? Ya, ibu inilah. Yang penjadwal kan, penjadwal dia. Saya telepon, kutu bangsat, Ma bangsat. Dia bilang, seumur hidup kamu gak pernah ngomong bangsat, bukan buat kamu. Saya mau tidur bangsat banyak. Dia bilang, oh ya. Terus yang kedua ya Ma, itu airnya coklat. Terus, oh ya nanti aku telepon kembali. Ma, ini kan cuma antar kita. Jangan jadi nanti antar RT, antar RW, antar kelurahan, terus antar daerah. Udah saya cuma cerita. Oh iya, kasihan kamu Pak. Ya udah gak apa-apa. Jadi gimana besok pagi? Ya gak apa-apa. Saya beli aja aqua. Ya kan? Kumur-kumur aja pakai aqua. Beli aja gosok gigi, betul gak? Mau mandi air coklat gimana caranya? Gampang, ya gak? Pakai aqua aja mandi koboi. Selesai. 3 kali khotbah selesai. Pak ampun ya Pak. Enggak apa-apa. Dan hari ini saudara gerejanya tutup. Bukan karena kutu bangsat. Bukan. Tapi ya saya mau katakan buat Anda ketika kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Mulutnya dijaga dengan baik. Amin saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Halo. Ya. Mengucap syukur. Saya pernah di Australia, begitu sampai di bandaranya, telepon gak ada yang jemput, Mas. Saya lihat itu orang-orang semua muka-muka Indonesia yang jemput, enggak ada. Oke, saya telepon istri saya, kembali lagi istri saya lagi, Ma gak ada yang jemput. Katanya dia mau jemput kamu, itu katanya kamu cari aja di airport, kegedean Ma nyarinya Ma. Jadi di mana? Ya udah kamu duduk aja, saya duduk di situ. Istri saya telepon penjemputnya bilang, aduh Bu maaf bilang Bapak, saya baru jemput anak sekolah. Terus
Ya saya mau bawa ke satu tempat dulu baru nanti saya jemput Bapak. 2,5 jam saya di airport. Saya dalam hati, tiba-tiba roh Tuhan bilang, kenapa? Ada masalah dengan lo? Ada masalah nggak sama lo? Aku kasih hidup, nafas, kesehatan, itu nafas di hidung kanan kiri utuh. Tarik nafas bisa, lepas nafas bisa, betul nggak? Coba Anda sekarang tarik nafas, bisa kan? Coba yang bahaya tuh nggak bisa. Terus mau lepas juga nggak bisa, dan semua gratis. Mulailah dengan mengucap syukur. Alkitab katakan begitu, mengucap syukur dalam segala hal. Bukankah itu yang diajarkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi kalau hari ini keadaan kurang baik-baik, bersyukurlah mengucap syukur. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian, saya tutup aja. Natal kemarin. Di bulan Desember begitu selesai Natal, itu teman baik istri saya bilang sama istri saya, Bu, Pak, ini Bapak Ibu jadi role model. Jadi Natal tahun depan booking di hotel manapun saya yang bayar itu semua. Masa kita tolak dalam nama Yesus, kuasa gelap, roh jahat, iblis, kan nggak begitu. Terus istri saya bilang, udah nggak usah Bu. Nggak apa-apa. 2 tahun lalu saya kasih hamba Tuhan yang lain 1 miliar. Dan hari ini itu jatuh di tangan Bapak Ibu. Seneng dong, ya kan? Amin, haleluya, oh amin. Istri saya gini, nggak usah tapi tangannya pegang tangan tuh ibu terus gitu. Iya, makasih loh Bu, terima kasih. Udah, nggak usah terima kasih sama saya tapi sama Tuhan. Nah bulan Februari, bulan Maret kita booking Natal, hotel gitu, bintang 5. Terus bulan Maretnya istri saya telepon dia, terus ini orang bilang, saya mau pergi ke Korea dulu. Saya nanti juga ada Lebaran, ada puasa. Jadi nanti setelah Lebaran, hitung-hitung puasa, Lebaran, Korea, 3 bulan lah, betul nggak? Jadi kita pikir Maret, April, Mei, Juni lah. Istri saya telepon bulan Juni, udah nggak diangkat. 273 kali telepon, nggak diangkat. WA. Bu, bagaimana dengan Natal? Kita udah booking. Katanya ibu mau bla bla bla. Karena di berkali-kali baru berikutnya teleponnya diangkat. Istri saya bilang, bagaimana Bu, ini kita sudah booking, mau kasih DP. Oh, bukan saya Bu Sri. Aduh Ibu Sri. Saya cuma mau nyumbang seadanya. Istri saya gini, oh ya udah telepon, taruh. 2 anak saya yang udah mau bayar sama saya sama istri saya, duduk di kursi meja makan langsung lihat saya, dua-duanya. Istri saya juga lihat saya, itu lihat wajah-wajah yang menuduh. Jadi bagaimana Pak? Dan saya bilang, dah, biarlah ini Natal selalu untuk mengucap syukur. Apa yang tanggung? Anak saya langsung nangis. Jangan, Papa udah banyak kebutuhan. Papa. Kalau buat Tuhan kita nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Setuju nggak? Setuju nggak saudara? Enggak, Papa. Terus ponakan istri saya masih ada di rumah. Kamu, Pak D mandi, kamu angkat kredit card dinaikin. Dia telepon kanan kiri. Pokoknya kalau nggak bisa, kesalahan ada di kamu. Kok jadi saya, Pak D kok jadi begitu, enggak, kesalahan di kamu. Saya kelar mandi, dia bilang, Pak D ditambahin itu kredit. Karena untuk bayar Natal. Datang, bayar 100 juta yang pertama. Lega begitu. Waktu saya rayakan Natal di situ, terus istri saya bilang, udah bisa ya? Bisa. Iya, kami mengadakan Natal. Oh iya, persekutuan di bawah pimpinan siapa sih? Pak Yohan Rumoino. Kayaknya ownernya kenal deh sama Bapak. Wah, istri saya istrinya. Nanti saya minta special diskon, dapat special diskon. Oh jadi kita rayakan di situ. Nah tapi kan sampai bulan Desember kan harus bayar terus. Itu 1 M. Nggak gampang. Dan saya sisihkan terus. Sampai terbongkok dalam nama Yesus. Dalam nama selesai jadi juga. Saudara tahu, ini saya tutup. Tuhan yang hebat luar biasa. Senantiasa kalau Anda mau bersyukur.
Itu semua ditutup oleh Tuhan dan bahkan ada kelebihan dari pemasukan 165 juta. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Ketika mereka kumpulkan, istri saya selalu dapat ping ping itu apa namanya itu? Tahu aja. Ting ting ping ping. Saya tanya sama istri saya, itu apa itu? Ini transferan. Oh, jadi akhirnya saya tidur di sebelah dia biar pang ping ping terus, ping pang ping ping ping. Dan akhirnya surplus itu. Dan ternyata begitu kita mau simpen, ya Tuhan bilang ada gereja-gereja yang mau dibantu. Janji-janji iman untuk 3-4 gereja yang kita pergunakan buat itu. Dan sampai hari ini saya mau katakan, tetap diberkati oleh Tuhan. Nggak usah takut saudara, ada Tuhan dalam hidupmu. Selama 3 hal Anda pegang. Yang pertama apa? Demennya denger ini 1M tuh Pak, 1M. Apa yang pertama? Andalkan Tuhan. Yang kedua apa? Ya, takut, menghormati, ya, dan mengasihi Tuhan. Hidup benar di pemandangan Tuhan. Dan yang ketiga apa? Mengucap syukur. Tadi macet dari Bekasi. Mengucap syukur di telepon ada 12 kali. Udah sampai di mana Pak? Sampai di mana Pak? Sampai di mana? Saya mau bilang udah dekat sorga, dekat sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lagu yang tadi saya nyanyi enak. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Main di mana itu? Main di GBI Kebon Siri, ya betul. Di mana itu? Naikin lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti bercara padamu, Yesusku, kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Kita bangkit berdiri. Tak pernah berakhir. Buat Tuhan kita, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan pagi ini. Kami percaya Tuhan, kami mau terus taruh harapan kami hanya kepada tangan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar Tuhan. Nothing is impossible in your name Jesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengar, tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saatnya untuk memberi saudara. Saya persilakan untuk kembali duduk. Kita mau berdoa untuk persembahan kita pagi ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Apapun yang kami beri dan kami tabur Tuhan. Mungkin itu persembahan umum, persembahan persepuluhan Tuhan. Boleh Engkau kuduskan Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan diadarkan, kita akan mendengarkan pengumuman bersama untuk Kebon Siri minggu ini. Shalom saudara terkasih. Shalom semuanya. Shalom semuanya.
Hai teman-teman semuanya. Saat ini kita sedang melakukan proses recording lagu kami yang ke-9 dengan lagu berjudul Ku Percaya. Kita berharap saudara semua bisa mendukung, mensupport, mendoakan. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Thank you, God bless. God bless you. God bless. Guys, jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kita ya. Ditunggu. Sampai jumpa. GBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah onsite GBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Mardanus Gideon. Teens GBI Kebon Siri 10 Agustus 2025 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Kak Albert dengan tema Prayers from Rock Bottom. Teman-teman teens, yuk bergabung pada ibadah minggu. Yesus datang bawa cahaya. Hai Mom, Daddy, and Kids GBI Kebon Siri. Kingdom Kids selama bulan Agustus kita akan belajar tentang Freedom Fighters, di mana kita akan belajar menjadi pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan dari dosa. Pada tanggal 10 Agustus 2025 akan belajar tentang Free from Fear, belajar dari kisah Daniel di Gua Singa. Yuk Mom, Dad, ajak anak-anaknya bergabung di ibadah Kingdom Kids setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bersamaan jam ibadah raya. Let's go kids, belajar firman Tuhan itu menyenangkan. 153 Unity 10 Agustus 2025, ibadah akan dimulai pukul 1.53 siang. Akan dilayani oleh Kak Lucy Maitimo. Bertempat di Anne's Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Unity. Oleh anugerah Tuhan, single lagu ke-8 KS Worship yang berjudul Bersorak Haleluya, recording live sudah dapat disaksikan di YouTube channel KS Worship. Mari kita support bersama dengan cara subscribe channel KS Worship, like, komen, dan share kepada seluruh keluarga dan rekan, agar kiranya banyak orang yang diberkati melalui pujian ini dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting, ID, dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi sekretariat GBI Kebon Siri. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami mengimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lantai 3. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum saya tutup ibadah, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah di Kebon Siri? Kalau ada boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Apa ada? Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sambut selamat beribadah kembali minggu depan. Kami mengucapkan selamat datang di Kebon Siri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah segala pujian.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dan pengerja GB Kebon Siri yang sangat dikasihin Tuhan, terimalah perlindungan, damai, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.